Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururil alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tak luput salam kita aturkan ke kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak memperpanjang waktu, sebelum kita buka acara seminar kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mendengar, mentadaburi dan menghayati bacaan ayat suci Al-Quran dari saudara Al-Ustadz Muhajir Al-Sulawesi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دعوة الداعِ إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Muhajir yang telah menyampaikan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan mendapatkan pahala bagi beliau yang membacakan. Amin ya rabbal alamin. Supaya tidak mengulur-ulur waktu, langsung saja kita ke inti acara pada hari ini, yaitu ngoceh, ngobrol ceria tapi ada hikmah. Baik teman-teman, di tengah-tengah kita hari ini sudah ada pemateri yang sangat ahli luar biasa. Beliau
selain dosen di Universitas PTIK Jakarta, beliau juga seorang penulis buku yang amat banyak. Beliau juga merupakan seorang founder dari gerakan GCKI. Silakan support gerakan-gerakan beliau karena ini adalah gerakan yang bermanfaat dan mudah-mudahan semakin ke depannya organisasi yang beliau pimpin ini semakin maju dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Langsung saja kepada Al-Ustazah Dr. Elis Lestari Pembuyan sebagai pemateri hari ini untuk menyampaikan ilmu-ilmunya yang luar biasa. Silahkan disimak dan kepada teman-teman mohon diam dengarkan. Silahkan Ustazah, waktu dan tempat. Ya, alhamdulillah, amin. Terima kasih atas kehadirannya dan juga atas tadi pembukaannya dari moderator ya. Nama saya bukan Pambuyan, tapi Pambayun. Pambayun itu artinya adalah pembuka, membuka mata hati orang, membuka dunia pada kehidupan orang lebih baik. Insya Allah maknanya begitu ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, tema kita kali ini adalah di seminar kita yaitu tentang temukan profesimu dengan bahasa. Semua ingin punya profesi? Atau sudah punya profesi? Ingin punya profesi? Kok bisa dengan bahasa? Baru ya, kalian berada di dalam seminar bagaimana bahasa menemukan atau bisa menemukan profesi kita, ya kan? Oke, yuk kita sama-sama kita cari bareng-bareng ya di seminar ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan begini ya, kadang-kadang saya suka bingung nih. Kalian harus jujur ya. Saya minta kejujuran ya. Kenapa mahasiswa atau masyarakat Indonesia saat ini males mempelajari bahasa sendiri? Betul nggak? Ya kan? Ini ada penelitian Jo, ya, bahwa bahasa Indonesia ini menjadi mata kuliah yang kurang digemari oleh para siswa dan mahasiswa. Penelitian saya tahun 2015 juga ada ya tentang sebetulnya bukan bahasa Indonesia, tapi ada satu mata kuliah lagi yang memang tidak digemari oleh orang Indonesia sendiri, yaitu pendidikan kewarganegaraan, di mana salah satunya adalah membahas tentang bahasa Indonesia. Ya, padahal bahasa ini memiliki peranan yang luar biasa sehingga kita terbentuknya menjadi identitas kita. Ya, menemukan potensi kita, bakat kita. Iya nggak? Ya. Karena bahasa Indonesia adalah merupakan salah satu dari kecerdasan manusia yang dimiliki oleh manusia ya sebagai berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Seperti tadi yang dibacakan oleh Ustadz Muhazir ya, bahwa kita intinya gini, kalau kalian menyepelekan sesuatu, kalian akan disepelekan. Benar nggak? Kalau kalian meremehkan sesuatu, kalian akan diremehkan. Kalau kalian mengecilkan sesuatu, kalian akan menjadi manusia yang selalu kecil dan berada dalam satu lingkup yang kecil. Jadi tergantung, semua itu tergantung mindset. Ya, kalau kalian mentinggal bahasa Indonesia bisa menemukan diri kita menjadi siapa di negara kita, ya, bisa menjadi media kita untuk punya kontribusi terhadap negara kita melalui bahasa kita, why not kita untuk lakukan, ya nggak? Coba kita lihat, ya, bahasa Indonesia memiliki peran dan fungsi apa terhadap diri kita. Tidak ada orang yang sukses di Indonesia, ya, melepaskan bahasanya, ya nggak? Seorang presiden, betulkah dia tidak menggunakan bahasa Indonesia untuk menuju ke presidenannya? Ini lagi tahun politik lagi ya, ya nggak? Ada nggak yang kampanye pakai bahasa Inggris di negara kita? Ada. Ada yang full menggunakan bahasa daerah. Kalau seorang jurkam atau kandidat ya, dia mengkampanyekan politiknya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, bagaimana kalian punya percaya nggak atau kredibilitasnya bagaimana terhadap kandidat seperti itu, gitu ya?
Ini orang-orang yang akan menjadi profesional ya, menjadi jurnalis, content kreator, manajer, jadi seorang guru, menjadi ustadz, menjadi pimpinan, bahkan mungkin aja menjadi presiden di sini. Nah, ya. Bagaimana bahwa posisi dan peran atau fungsi bahasa Indonesia jadi sangat vital untuk kita, untuk menyampaikan ide kita, pesan kita, pikiran kita, visi, misi, ya, filosofi hidup kita di situ ya. Oke. Silakan lanjut. Ya, ini ada seorang pakar yang mengatakan bahwa bahasa dapat mengungkap realitas siapa dirimu. Percaya nggak? Ya, bisa dimengerti nggak? Bahasa bisa mengungkap realitas siapa dirimu. Artinya begini, bahasa yang kita gunakan, orang akan menilai karakter kita seperti apa, pribadi kita seperti apa, identitas kita seperti apa, cara berpikir kita seperti apa, bahkan keagamaan kita seperti apa. Betul nggak? Bagaimana kalau misalnya seorang ustadz misalnya yang gemar sekali berdakwah tapi menggunakan kata-kata kasar ya, kata-kata goblok, kata-kata binatang segala macam, terungkap gak realitasnya bagaimana? Realitasnya seperti apa? Seorang pimpinan, seorang guru, seorang dosen, seorang jurnalis, seorang konten kreator ya, kalau dia berbahasa gitu ya yang memang tidak membuat orang lain nyaman, orang akan tahu ini siapa dia gitu, ya kan? Nah, itu ya. Kita lihat lagi. Saya cuma sedikit saja ingin menjelaskan, tapi kita coba untuk diskusi ya. Karena yang akan menemukan profesi itu adalah para audiens. Ya, jadi saya katakan tadi bahwa orang yang menggunakan kecerdasannya, salah satunya bahasa, ya. Dia akan menjadi orang yang sangat bermanfaat dalam hidup dia. Karena apa? Arti dari kecerdasan itu sendiri adalah orang yang mampu menyelesaikan hidupnya. Kalau orang yang banyak tidak bisa menyelesaikan hidupnya, berarti dia kurang cerdas. Nah, tuh, ya, banyak masalah, problem, nggak selesai. Bukan masalahnya sebetulnya yang tidak selesai, diri kita yang tidak memutuskan untuk selesai. Kecerdasan kita yang tidak kita explore. Ya, pada saat kecerdasan kita sudah miliki, hidup kita udah selesai, bukan selesai dead ya, tapi masalah kita sudah tidak menjadi sesuatu yang membelenggu kita, ya, membuat hidup kita menjadi rumit, kan? Nah itu, jadi salah satunya adalah bahasa. Ada bahasa misalnya kita ingin menyelesaikan masalah kita, bisa bilang kita, namanya afirmasi. Udah deh, gue nggak mau pikirin, gue anggap selesai aja semua, dan gue baik-baik aja, gue mau lihat ke depan aja. Itu pakai bahasa. Kalau kita menggunakan bahasa yang baik untuk diri kita sendiri, insya Allah itu ada hukum tarik menarik namanya law attraction, kun fayakun. Pada saat kita mengatakan A, itu akan A. Tarik menariknya langsung pada sang pencipta bahasa, sang pencipta pikiran, sang pencipta hati. Ya, dengan bahasa yang baik. Ya, karena bahasa yang baik adalah doa. Ya, jadi begitu. Jadi jangan sepelekan bahasa ya. Kalau tidak ingin disepelekan, berarti kalian menyepelekan kecerdasan yang sudah diberikan pada Allah. Kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Oke, jadi kecerdasan dalam bahasa itu ada 4. Pertama yang Allah berikan kepada kita adalah ikro, kemampuan membaca, menyimak, menyimak. Kemudian juga yasturu. Kemudian mendengar, melihat, ya, basyirun sama kan? Itu adalah satu anugerah yang Allah betul-betul agar manusia ini bisa membaca, bukan saja membaca teks, membaca kehidupan rahasia-rahasia yang ada di dalam atau makna-makna yang ada di dalam dunia ini. Ya, setiap manusia semakin dia bisa membaca makna, semakin dia akan menjadi orang yang arif, bijaksana, yang akan menjadi panutan orang lain, yang menjadi sandaran hidup orang lain. Ya, itu dia akan dicari oleh banyak orang. Karena bahasanya, santun, cara berpikirnya, ya, seperti itu. Ya, silakan lihat. Di sini ada membaca. Membaca sudah perintah loh. Kalau kita abaikan, berarti kita sudah mengingkari perintah Allah dari surat yang pertama. Iqra, ya.
Jadi Allah menghendaki bukan hanya membaca sebuah teks, sebuah tulisan saja, buku dan segala macam, tapi dari membaca kita bisa membaca makna-makna yang Allah berikan di dunia ini. Mau begitu? Termasuk diri kita sendiri. Makna hidup saya apa ya? Saya mau kemana ya? Mau jadi apa ya? Itu dengan pertanyaan seperti itu kita sudah melakukan law attraction kepada Tuhan, ya, sudah melakukan sudah membuat satu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membaca. Oke, kemudian menyimak. Menyimak, ya, kemudian ada menulis, ya, berbicara dan menulis. Oke. Dari 4 ini, berbicara, membaca, menyimak, menulis, itu akan melahirkan profesi kita. Betul nggak? Dari orang yang senang membaca, jadi apa? Menjadi penulis, konseptor, analis, peneliti, menjadi dosen, ya, kemudian bisa menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Bayangkan seorang pemimpin yang kurang membaca. Bayangkan seorang guru, seorang dosen yang kurang membaca. Bayangkan seorang pendakwah yang kurang membaca. Gitu. Menyimak menjadi guru, menjadi dosen, menjadi konsultan, pengacara, hakim. Itu harus jago menyimak. Salah nyimak, salah hukuman, bagaimana? Ya? Berbicara, jadi presenter, content creator, broadcaster, pemimpin, presiden, politikus, ekonom, dan segala macam. Ya, sekarang dunia sedang dikuasai oleh teknologi digital, di mana orang-orang yang pandai berbicara, dia akan menjadi the king di situ. Dia menjadi champion di situ. Dia akan menjadi juara di situ. Bahkan menulis. Seorang content creator, kalau tidak ada yang jago bikin skrip, itu seperti apa? Seorang guru kalau tidak menulis, seorang dosen kalau tidak menulis, bagaimana? Bagaimana dia mentransfer ilmu pengetahuannya, mengabadikan apa yang sudah dia temukan? Ya, seorang pendakwah kalau tidak menulis, kemana-mana itu tracknya, ya enggak? Tidak runut dia, lupa hadis, lupa ayat, ya enggak? Dia bilang Al-Luqman Al-Imran ayat 232, lah di mana? Karena membaca, menulis, menyimak itu. Ya, lanjut. Ya, kita lihat fungsi bahasa di dalam menemukan profesi apa seperti yang bagaimana ya yang bisa kita munculkan dari kemampuan bahasa. Silakan. Ada fungsi instrumental nih. Di sini bahasa berfungsi untuk menjadi instrumen, perpanjangan tangan kita. Ya. Bagi orang yang tidak banyak berbicara, ya, banyak orang yang tidak menggunakan kekuatan kinestetik, ya, dia akan bisa menggunakan bahasanya untuk menulis untuk menciptakan dunia, untuk menciptakan perdamaian, untuk menciptakan kebaikan maslahat di dunia. Adalah bahasa tubuh. Berarti kita lagi kurang sehat, butuh perhatian, ya, butuh istirahat. Ya, semua yang kita lakukan itu mengandung bahasa. Betul nggak? Tertawanya hadirin di sini menyatakan kemakluman, ya, dan kerahiman kepada kita, ya. Oke. Orang yang banyak menggunakan bahasa-bahasa instrumen seperti tolong ambilkan itu, atau misalnya bagaimana ya bisa melakukan ini untuk bisa jadi gitu. Biasanya dia adalah pencipta. Dia akan menjadi pencipta, atau kalau yang menggunakan bahasa begitu ya, atau dia akan menjadi seorang yang pemimpin ya, atau dia organize. Dia lebih ke organisasi, ya lebih kepada manajemen ya. Karena lebih bagaimana menciptakan ini, bagaimana membuat ini, bagaimana kita akan melakukan ini sampai prosesnya jadi. Itu orang-orang dengan bahasa-bahasa itu instrumental. Tanpa disadari kita ini berbicara seperti itu. Berarti sudah mengarahkan profesi kita tuh ke sana, ya. Begitu ya. Kita lanjut lagi.
Fungsi regulatif. Nah, orang yang suka ngatur, orang yang suka membuat hukum, kebijakan segala macam, itu dia akan menjadi hakim, jaksa, atau DPR. Ada DPR itu membuat kebijakan, regulasi, ya, legislasi. Ya. Jadi biasanya kalau orang yang banyak menggunakan kata kayak gitu, baiknya ini begini, jangan begini. Kita ini harus membuat suatu aturan yang memang bisa dimengerti. Tapi itu fungsi itu adalah bahasa-bahasa regulatif. Ya, banyak menggunakan fikih di dalam kehidupannya sehari-hari. Jangan begini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Gitu kan? Ya. Dia tuh apa ya? Manusia yang apa-apa tuh penuh aturan gitu ya. Itu biasanya cocok lah menjadi pembela, saya bilang tadi gitu, menjadi jaksa, menjadi polisi atau menjadi DPR dan segala macamnya. Ya. Kita introspeksi ya, kita mana yang lebih banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada fungsi interaksional. Nah, kalau orang itu banyak berbicara lebih ke relasional, senang silaturahmi. Yuk ke sana, yuk ke sini, kita ketemu sama si ini. Si ini tuh kayak gini-gini loh. Orangnya kayak gini, dia selalu membuka orang lain untuk mau berkomunikasi dengan kita. Ya. Dia selalu memulai untuk mau berelasi dengan orang lain, membuka dirinya untuk orang lain untuk bisa berhimpun bersama-sama. Itu kayaknya dia jago organisasi, dia bisa jadi manajemen, dia bisa jadi marketing. Ya, dia bisa menjadi pemimpin, dia bisa menjadi diplomat. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi yang sifatnya ke relasional. Oke? Lanjut. Fungsi personal. Nah, di sini kalau fungsi personal itu lebih kepada dia itu lebih senang bicara dengan diri sendiri, muhasabah, kontemplasi, refleksi, ya. Kemudian menceritakan pribadinya kepada orang lain, ya, dengan untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan makna segala. Biasanya dicocoknya di konsultasi, menjadi psikolog, konsultan. Kemudian dia bisa menjadi seorang kiai, gitu ya. Jadi seorang yang penulis dan disebut penovelis. Ya, dia di situ. Jadi lebih banyak perilaku bahasa dia yang banyak digunakan, mana yang dominan, biasanya dia berada di wilayah itu. Tinggal dioles, tinggal dijadikan emas, tinggal dijadikan atau dioptimalisasikan, ya gitu ya. Oke, kemudian fungsi heuristik atau mencari informasi. Nah, kalau orang yang banyak senang memberikan informasi kepada orang lain atau mencari informasi, mencari yang baru, penasarannya tinggi, ya, itu biasanya menjadi ilmuwan, peneliti, ya. Kalau senang berada di sana, ya silakan, dioptimalisasi, ya. Dia senang membaca, ya, ngubek perpustakaan, Google, e-book, bertanya kepada orang lain untuk mengkonfirmasi apa yang sudah dia temukan, apa yang dia pikirkan, itu heuristik. Ya. Itu biasanya dia menjadi penemu atau ilmuwan, entah ilmuwan dari mana, itu dosen, ya, dan lain sebagainya. Ya. Oke, lanjut. Nah, fungsi imajinatif. Fungsi imajinatif ini adalah bahasa-bahasanya, jika saya begini bagaimana ya? Lu rasanya kayak gini. Dia tuh ngomong suka ngayal-ngayal gitu. Dia suka imajinasi, penuh inspirasi, ya, penuh ide-ide, penuh sesuatu yang sifatnya itu lebih ke fantastik. Wah, itu dia akan menjadi seorang bisa novelis, bisa menjadi konten kreator, bisa menjadi ahli menciptakan sesuatu, ya, yang memang sifatnya tuh berbeda, absurd, unik, dan sebagainya, ya. Kayak gitu ya. Orang-orang imajinatif itu biasanya lebih, orang bilang, tanda kutip, dia dibilang gila, padahal sebetulnya dia luar biasa cerdas, karena dari imajinasi itu dia bisa menciptakan sesuatu. Fungsi representatif, ya, di sini bahasa berfungsi memberi informasi. Kalau tadi mencari informasi di heuristik, sekarang representatif adalah fungsinya bagaimana bahasa dijadikan dia untuk mencari informasi. Nah, ini cocok nih untuk konten kreator, untuk jurnalis, wartawan, untuk peneliti, kemudian untuk orang-orang yang bergerak di bidang informasi, gitu ya, di sistem informasi atau di manajemen informasi, di IT dan segala macam. Ini dia
insya Allah lah bidangnya bisa di situ, gitu ya. Nah itu saya sedikit saja lah memberikan tentang bagaimana fungsi bahasa bisa memiliki sebuah jalan, gitu ya, sebuah path atau ya tadi jalan itu ya, untuk menemukan profesi kita. Kalau kita mau ukur secara psikologi atau tes akademik ya, bagi orang yang biasa menggunakan bahasa-bahasa seperti begini, nanti bisa diarahkan, oh bahwa Anda ternyata memang berada di sini. Saya senang mencari informasi, saya senang traveler, saya senang kayak gini-gini. Ya sudah, kita arahkan aja Anda menjadi jurnalis ya, gitu ya. Kalau instrumental biasanya di manajemen, pemimpin, ya, mencipta dan segala macam kayak gitu, ya. Jadi itu saja yang ingin saya berikan sedikit, mudah-mudahan bisa menstimulasi atau memancing Anda atau teman-teman di sini untuk kita diskusi, ya, untuk menemukan kita di sini posisinya di mana sih, gitu ya. Hanya dengan kita menemukan bahasa kita, oke? Ya, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya Haidar, asal dari Makassar. Aktivitas saya sehari itu traveling. Nah, pertanyaan saya, bagaimana sebuah bahasa itu bisa menunjang hobi saya di dalam traveling? Sekian. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatin Satrio Nugroho dari Tangerang, dan aktivitas saya itu pendakwah ya. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara agar bahasa itu bisa menunjang aktivitas saya agar lebih baik gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Wijaya, asal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri, yaitu Ustazah. Sebagaimana kita ketahui, bahasa itu kan bagian dari multiple intelligence. Jadi mungkin dari sini saya mau bertanya bagaimana cara meningkatkan bahasa kita, yang mana bahasa kita itu dalam kualitas rendah. Sekian, terima kasih. Baik, saya kira dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah diungkapkan oleh hadirin-hadirin yang berbahagia. Langsung saja kita kasih ke pemateri untuk menjawab dengan seksama. Kita simak bersama-sama adalah jawaban. Silakan Ustazah. Ya, baik, untuk pertanyaan tentang bagaimana sebagai seorang traveling ya, bagaimana bahasa itu bisa menunjang profesi atau hobinya menjadi traveling. Dari siapa namanya? Haidar. Oke, ya, saudara Haidar ya. Kalau Anda senang traveling, berarti gunakan bahasa-bahasa yang memang sifatnya ke traveling ya, istilah-istilah, jargon, dan kemudian juga bacaan-bacaan dengan teman-teman yang memang senang traveling, biar meningkatkan kemampuan Anda menjadi traveler ya. Jadi kalau Anda misalnya seorang traveling tapi bergaul dengan misalnya dengan orang yang di luar itu senang memasak atau apa, memasak juga bisa sebetulnya kan, untuk menunjang orang para traveler juga memang kalau naik gunung juga ada yang bisa masak, tapi kan beda profesinya gitu ya. Jadi memang harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki kemampuan traveler gitu ya, punya bahasa-bahasa ke sana. Jadi jangan keluar dulu ya, jangan membaca dulu tentang tadi memasak, otomotif segala macam gitu ya. Walaupun otomotif juga menunjang juga untuk seorang traveler, karena nanti misalnya kalau kita menggunakan motor, menggunakan mobil gitu ya, kemampuan otomotif juga harus kita miliki ya. Kembali lagi, kalau misalnya kemampuan bahasa traveler itu namanya adalah kemampuan representatif. Jadi yang bisa merepresentasikan bahasa-bahasa yang menunjang profesi itu. Contohnya traveler itu membacanya tentang traveler, bahasa-bahasanya ke sana ya, teman-temannya, literaturnya, referensinya ya. Jadi itu
kembali kepada profesi itu, yang 4 itu tadi untuk menunjang profesi kita. Satu adalah apa tadi? Berarti membaca tentang traveling, ya. Keduanya menyimak, ikut seminar, pelatihan, workshop, ya. Kemudian outdoor indoornya, bergaul dengan orang-orang komunitas traveling, ya, itu menyimak di situ, oke? Kemudian tadi menulislah gitu ya. Bagaimana gitu tulisan-tulisan orang tentang traveling bisa menginspirasi kita, sehingga kita bisa menulis gitu ya tentang traveling. Perjalanan kita sesingkat apapun, ya, sedekat apapun pada saat kita traveling, tuliskan, ya. Jadi kita punya diary, kita punya catatan, kita punya jurnal, ngerti nggak? Catatan harian tuh jurnal tentang traveling kita. Hari ini gua berangkat ke Bromo atau ke Baduy Dalam. Mereka tuh penduduknya seperti begini. Jelaskan saja sesuai dengan kemampuan kita secara alamiah. Lama-lama kita akan terbiasa. Nah itu, ya. Jadi menulis aja, coba kan catat apa yang sudah kita alami, yang sudah kita lihat, yang sudah kita dengar. Ya, baru kita bicara. Dan nanti kalau sudah dari tadi membaca, menyimak, menulis, mau nggak mau bicara kita tuh akan tentang traveling. Karena kita sudah terkondisikan. Namanya conditioning, sudah pelaziman, kita sudah di sini gitu, tracknya sudah di sini, koridornya di sini, maka nanti akan kita bicarakan juga tentang bidang itu, ya, oke ya, begitu saja, ya. Langsung ke pertanyaan kedua tentang bagaimana bisa meningkatkan dakwah dengan menggunakan bahasa, ya kan? Ya berarti sama dengan yang tadi. Kalau kita bicara dakwah berarti kita harus membaca orang-orang yang sukses dengan dakwah. Paham nggak? Siapa saja yang sukses dengan dakwah? Kita baca literaturnya, kita baca biografinya, kita baca perjalanan pengalamannya, kita terapkan. Keduanya adalah buku-buku, bacaan-bacaan yang bisa menunjang dakwah kita. Dakwah kita tentang apa? Taruhlah tentang muamalah, buat baik pada orang. Baca buku-bukunya tentang muamalah, tentang maslahat, ya. Kitabnya, hadisnya, ya, kemudian juga buku-buku dirasahnya, ya, kemudian juga kajian-kajian dan lain sebagainya. Itu dari membaca dulu, ya. Kemudian simak bahasa-bahasa dakwah itu seperti apa. Jangan kalian berdakwah tapi isinya pakai bahasa politik. Ya, berdakwah tapi kalian terlalu nyastra, sangat sastrawi, puisi terus gitu kan. Atau misalnya berdakwah tapi isinya tentang koleksi lagu, koleksi film, ya berarti bahasanya tidak dakwah, ya enggak? Kalau berdakwah berarti harus on the track, kita adalah substansi pesan-pesan tentang dakwah. Dakwah bil hal, dakwah bil lisan, dakwah bil mal, dakwah bil medsos, gitu ya. Pelajari, kuasai, ya, seperti itu. Bergaul dengan orang-orang juga sudah punya jam terbang yang tinggi di dalam berdakwah untuk sharing, ya, seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan kita dengan bahasa. Kecerdasan itu kan ada 99 ya. Dan mungkin menurut temuan yang baru dari peneliti bisa tambah lagi. Tapi kemudian dikerucutkan menjadi 12 lah kayak gitu. Nah, bagaimana dengan bahasa ini seluruh kecerdasan itu bisa kita raih walaupun tidak dominan ya. Kita raih dengan bahasa. Taruhlah misalnya kecerdasan kita di numerik. Numerik itu adalah hitung-hitungan, angka-angkaan, statistik. Itu kalau nggak jago membahasakannya, salah kita ngitung, salah kita memberikan satu angka yang akurat, hasilnya nggak signifikan, nggak valid. Jadi bahasa itu bisa menunjang kecerdasan numerik kita di situ. Gunakan misalnya bahasa-bahasa matematik itu seperti apa? Ya,
Jangan campur adukan bahasa matematik dengan sastra, dengan bahasa-bahasa filsafat, bahasa-bahasa politis, ya, kayak gitu. Kalau mau bahasa politik, kecerdasan kita di relasional gitu, apalagi kecerdasan interpersonal ya, kecerdasan kita bergaul dengan orang, berhubungan dengan orang lain, ya berkomunikasi dengan orang lain gitu ya. Dia tidak suka menyendiri gitu karena dia orangnya relationship minded gitu ya. Jangan sekali-kali gunakan bahasa yang menyinggung orang lain. Karena bagi orang yang punya kemampuan komunikasi interpersonal, kalau dijauhi orang, satu orang itu sakitnya luar biasa. Salah berucap mengurangi teman, mengurangi pengikut, mengurangi mad'u, mengurangi komunitas, mengurangi orang-orang yang simpati pada kita, dan itu suatu kerugian besar. Ya, gitu. Jadi salah satunya tadi itu. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kemampuan majemuk kita, multiple intelligence dengan menggunakan bahasa, gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dari kemampuan-kemampuan itu. Ya. Kemampuan spiritual, kita sudah punya kemampuan spiritual. Artinya begini, agama kita bagus, ngaji kita bagus, hafalan kita bagus, gitu ya. Kemudian kita punya hafalan juga hadis. Tapi kemampuan bahasanya buruk nggak? Orang nggak akan melihat kita sebagai orang yang alim, orang yang cerdas spiritual, orang yang bijak, ya, orang yang menjadi role model, ya, uswatun hasanah, atau menjadi orang-orang yang bisa dijadikan sebagai acuan di dalam bertindak, berperilaku, berpikir, bahkan beragama, ya, karena bahasanya yang salah, bahasa yang tidak tepat. Jadi semua kecerdasan yang ada multiple intelligence itu dengan bahasa yang tidak tepat, maka kecerdasan itu akan menjadi suatu yang sia-sia, wasting gitu loh. Manfaatnya itu jadi rendah. Kecerdasan kita punya, bahasa kita juga tinggi, itu akan menjadi satu kombinasi yang luar biasa, yang bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, dan juga menjadi catatan amal yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsul Amir, asal saya dari Borneo, Sulawesi Selatan. Nah, saya ingin bertanya, sebagai businessman, bagaimana sih bahasa itu dapat menunjang karir saya? Karena sebagai pengusaha mebel di taraf internasional, kita sering bertemu klien dari berbagai kalangan dan dari mancanegara. Nah, gimana buat mengatasi itu dengan bahasa? Terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Gilman dari Jakarta. Maaf sebelum Ibu, saya seorang yang memiliki ketertarikan yang begitu baik dalam bidang olahraga. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, bagaimana caranya sebagai seorang olahragawan bisa memiliki tutur kata dan wawasan yang luas dalam berbahasa? Karena tidak sedikit kita temukan di banyak media, baik itu di platform media sosial, televisi dan lain sebagainya, banyak para olahragawan mendapatkan pertanyaan dari wawancara yang dia dapatkan, baik sebelum maupun sesudah pertandingan. Jadi cukup sekian, terima kasih. Bagaimana cara meningkatkan cara berbicara kita di depan publik yang dimana bisa dikata bahasa kita ini masih rendah? Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada pertanyaan, bagaimana sebuah bahasa bisa meningkatkan kemampuan kita di dalam berbisnis. Ya, di sini siapa yang berbisnis? Hampir semua ya. Sampai sekarang anak kelas 5 saja sudah bermain HP ya. Ya, sudah tahu bagaimana dia membeli barang, membeli produk di all shop. Iya nggak? Nah, ya. Nah, itu bagian dari situ. Bagaimana dia menawarkan gitu kan. Ini anak kelas 6 SMP itu sudah jago-jago dia memfoto makanan-makanan yang dia buat begitu ya. Nah, ini kan perlu pembahasan. Kalau temanya nggak bagus, itu makanan juga jadi nggak bagus. Ada makanannya udah bagus, tapi karena ada bahasa di situ temanya itu juga nggak bagus,
akhirnya menjadi kurang menarik gitu ya, nggak interest orang untuk membeli gitu kan. Ini bahasa penting sekali. Seorang pebisnis itu betul-betul harus memiliki kekuatan bahasa yang tinggi. Bahasa yang salah, bisnis rusak, ya nggak? Bisnis kacau, ya nggak? Coba kalau kita menghina produk klien kita, ya nggak? Bagaimana kita mencoba untuk ngeles kayak gitu kan? Orang juga tahu gitu ya. Dalam janji, appointment dan segala macam gitu, dengan bahasa yang memang orang juga tahu ini dibuat-buat gitu, ya tidak jujur gitu. Nah, ini membuat kredibilitas seorang bisnismen juga bisa rusak gitu loh. Ya, jadi seorang bisnismen itu pertama adalah memang harus banyak membaca juga tentang buku-buku tentang manajemen, hubungan dengan klien, konsumen, pasar, produk, ya. Itu bagaimana, itu harus dan banyak mengikuti pelatihan, ikut pelatihan, workshop, banyak melakukan satu hubungan relasi ya, relasi di dalam berbisnis dengan orang-orang yang sudah kita anggap sudah berhasil gitu di dalam berbisnis ya, terutama adalah kemampuan bahasanya pada saat dia berbisnis, karena bahasa bisnis itu adalah menentukan cuan itu ngalir, ya. Jadi banding lurusnya tuh begitu, bahasa rusak, cuan juga rusak gitu loh. Ini jangan main-main ya, karena banyak kejadian-kejadian dari masalah bahasa orang membatalkan sebuah konsensus perjanjian bisnis. Perjanjian jual beli, perjanjian yang memang punya nilai ekonomi yang tinggi, bener gak sih? Ya, hanya gara-gara di Indonesia pernah ada ucapan yang salah gitu secara diplomatik ya, hubungan dagang kan diputus dengan negara lain, ya kan? Itu. Ada orang klien datang dan suka dengan produk kita. Dia bertanya, baju apa misalnya, kita di ini ya, di produk apa namanya, busana misalnya gitu ya. Baju apa yang cocok ya Pak ya, atau Bu ya dengan badan saya? Wah, kalau ibu gemuk, harusnya ibu pakai baju yang memang kelihatan langsing. Dikatakan gemuk itu sensitif loh, iya nggak? Jarang perempuan mau loh dibilang atau dikata-katain gemuk, ya. Kita bisa hindarkan misalnya dengan baju yang sesuai dengan postur tubuh ibu. Ya seperti ini Bu, saya coba carikan ya Bu ya. Gitu ya. Jangan bilang gemuk gitu. Postur ibu ini seperti begini, nanti coba cocoknya begini. Saya gemuk ya Pak ya? Tidak gemuk Bu, tapi memang badannya agak lebih besar daripada yang lain. Jadi ini ukuran yang ini Bu, agak besar, ini cocok memang buat ibu ya. Gitu. Kalau ibu tuh gendut Bu, udah hitam lagi, aduh Bu, banyak lulit lagi itu. Itu bagaimana? Ya, itu hati-hati, ya kan? Gitu. Pak, saya kalau pakai kacamata bagaimana gitu? Yang cocok dengan saya, waduh nggak ada ini kacamata dengan muka besar begini ya, apa ya gitu ya. Nah ini bisa diberikan sebuah kata-kata, kalimat, frase ya, dan apapun pilihan atau diksi ya yang bisa membuat konsumen itu nyaman ya, seperti itu. Jadi ada namanya buku bahasa bisnis ya, dalam bisnis ya. Kalau kecerdasan tadi, kemampuan itu ada di bahasa yang representatif, artinya bahasa yang bisa merepresentasikan, mewakili dari bidang kita. Kalau bisnis, carilah, bacalah ya, cari informasi, pengetahuan, bahasa-bahasa yang memang bisa menunjang kemampuan bisnis kita ya. Jadi begitu ya. Jadi itu tadi sedikit saja poinnya. Tapi kemudian yang kedua, olahraga juga sama. Kalau sebagai olahragawan yang sudah terkenal ya, sudah banyak diwawancarai oleh media gitu ya, atlet, artis dan segala macam, orang-orang figur publik, itu memang kadang-kadang dia punya nervous ya, ada punya fobia, dia punya star syndrome atau apapun di depan
media. Jadi bahasa kita sehari-hari bisa lancar, tapi depan media dia bisa gagap. Kadang-kadang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terpikirkan keluar, yang akhirnya menjadi bumerang atau menjadi kredibilitasnya menjadi nggak bagus gitu kan. Nah, jadi harus ada punya manajemen satu. Keduanya adalah tetap belajar. Walaupun sebagai olahragawan membaca itu tetap harus dilakukan. Semakin banyak membaca, bacaan-bacaan yang bagus ya. Bacaan-bacaan bagus itu akan mencoba membantu menstrukturisasi otak kita juga, menyimpan, men-save bahasa-bahasa yang bagus juga seperti yang dalam buku itu. Semakin membaca nanti keluarnya juga akan bagus juga karena kita terbiasa. Jadi ada semacam sibernetik ya, regulasi gitu. Apa yang kita baca akan tersimpan di otak kita, akan keluarnya juga seperti apa yang kita baca. Kayak gitu. Kalau kalian membaca hafalan dengan terjemahan akan berubah nggak? Sering dibaca, diulang sehari sampai 40 kali, sehari 100 kali, akan keluarnya persis seperti itu, ya nggak? Ya seperti itu, ya. Jadi dibiasakanlah membaca sesuatu yang memang istilahnya bisa membongkar otak kita atau menyimpan informasi data-data yang sesuai dengan bidang kita, ya. Oh saya ini udah figur publik, berarti saya harus banyak baca buku-buku yang membuat komunikasi saya menjadi santun. Jangan udah jadi selebritis yang dikeluarkan malah makian-makian, gibah, fitnah, saling menyerang. Berarti itu apa artinya? Kurang baca, iya nggak? Nah begitu. Semakin kita dikenal orang, harusnya semakin kita menjadi cerdas, dan karena kecerdasan kita akan mencerdaskan orang lain juga, gitu ya. Baik, ya. Yang terakhir adalah bagaimana kita bisa mempunyai kemampuan bahasa di saat berbicara dengan orang lain ya. Kebetulan juga bahasa kita masih kurang. Salah satunya kembali intinya dari pertemuan ini sebetulnya adalah membaca. Bahasa itu dari membaca. Tidak ada bahasa yang bisa kita pelajari dari kita tidak membaca, tidak ada. Jadi banyak membaca. Jadi pada saat kita kalau nggak percaya diri dengan teks kita, ya, pada saat kita berdakwah, kutip tulisan-tulisan yang bagus, kutip tulisan-tulisan yang bagus di dalam dakwah kita hafalkan. Kalau tidak hafalkan, dia baca, nggak apa-apa. Lama-lama dengan jam terbang kita dalam 1 bulan 30-50 kali kita menjadi khotib, isi maulud, atau kita menjadi presenter, kita menjadi ngisi acara kecil-kecil dengan teman-teman, jadi pembicara. Mulanya dengan membaca, terus mengutip kutipan yang bagus dari penulis-penulis yang bagus, nanti lama-lama akan terbiasa. Namanya menjadi impromptu. Impromptu itu akan menjadi refleks buat kita berbicara tanpa teks, karena kita terbiasa. Jadi jam terbang itu akan membuktikan. Sekali lagi begitu, terus belajar, semuanya itu karena riyadhah, harus dengan latihan. Tidak ada sesuatu kun fayakun sekali jadi, tidak ada. Semuanya harus melalui by learning and by process. Ya, jadi begitu. Ya, begitu saja. Baik, tadi merupakan sebuah penyampaian atau keterangan yang mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dan saya kira ini adalah penghujung acara kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan pemateri Ustazah Elis Lestari Pembayun. Takut salah lagi nanti ditegur lagi. Saya kira demikian. Tadi karena kita sudah buka dengan doa, dengan syukur kepada Allah, sekarang kita tutup lagi dengan bacaan kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Akhirul kaulullah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Kita ketemu lagi di Ngoceh. Ngobrol ceria tapi ada hikmahnya. Ya, terima kasih teman-teman. Bagi yang mau keliling GCKI. Smart Communication, Smart Indonesia. Nah, udah saksiin kan keseruannya tadi gimana? Nah, sesuai dengan penjelasan Bu Elis tadi, bahasa itu memiliki banyak sekali ragam fungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada fungsinya sebagai instrumental, interaksional, regulatif, imajinatif, dan masih banyak lagi fungsi dalam profesi kita maupun kehidupan kita sehari-hari. Baiklah teman-teman, semoga ngoceh kali ini bermanfaat. Dukung terus program ngoceh kali ini dan dukung terus program ngoceh-ngoceh berikutnya. Dan sampai jumpa di program ngoceh berikutnya. Saya Muhammad Faisal, pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.